الذي جعل فيها منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama dan pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan buat pemeluk kita, abdinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja pada malam ini punya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Mukhlisin LCMA. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam hari ini Allah gerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang Rasulullah sebutkan, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jaminan. Apa jaminan Allah untuk orang tersebut? In asya ruziqa wa kufiya. Hidupnya Allah berikan rezeki dan Allah berikan rasa cukup. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Wafatnya Allah akan masukkan ke dalam surga. Siapa satu di antara 3 orang tersebut? Kata baginda Rasul, man kharaja ilal masjid. Orang yang keluar dari rumah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke masjid. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membacakan babu ma yudzakkirul mauta walil akhirati wa yuzhidu fid dunya. Bab tentang sesuatu yang akan mengingatkan seseorang kepada kematian dan sesuatu yang mengingatkan orang kepada akhirat sehingga dia tidak tamak dengan dunia. Di dalam bab ini pertama Imam Qurtubi mengutip sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah bercerita, Abu Hurairah ini sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa beliau yang paling terbanyak? Karena Abu Hurairah meskipun tidak termasuk dari bagian khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebagai pengganti beliau, Abu Hurairah ini termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang yang tinggalnya di masjid. Kalau orang yang tinggalnya di masjid kurang lebih 70-an, satu di antara 70 orang itu adalah Abu Hurairah, maka Abu Hurairah banyak membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah bercerita ketika membersamai Rasul. Apa kata beliau? Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi fabaka. Pada waktu itu aku menemani Rasul dan Rasul sedang ziarah ke makam ibunya. Lalu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke makam ibunya, fabaka, beliau menangis, wa abka man haulah, karena Rasulullah menangis, maka orang yang membersamai Rasulullah juga turut meneteskan air mata. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dan diikuti oleh yang membersamai Rasulullah juga menangis, Rasulullah kemudian berpesan kepada mereka, fadharu al-kubura fa innaha tudzakkirul mauta. Kata baginda Rasul, lakukanlah oleh kalian ziarah kubur, karena ziarah kubur satu di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk mengingat kematian. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ziarah kubur esensinya adalah bagaimana saat ziarah kubur itu adalah ingat mati. Karena pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur juga bagian dari sesuatu yang Rasulullah anjurkan. Lalu kalau kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang larangan ziarah kubur, maka hadis itu sudah dinasah secara hukum dengan hadis yang memperbolehkan. Karena di awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku larang kalian melakukan ziarah kubur. Lalu hadis ini secara hukum dihapus oleh hadis yang berikutnya yang membicarakan tentang perintah Rasulullah untuk melakukan ziarah kubur. Ala fazaruha, ketahuilah, lakukanlah ziarah kubur, fa innaha tuzhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah, karena ziarah kubur mengajarkan kepada kita untuk tidak tamak dengan dunia dan mengingatkan kepada kita tentang kampung akhirat. Kalau kemudian yang kita tengok dunia, maka yang akan ingat oleh kita paling banyak adalah tentang dunia. Tapi berbeda kalau kemudian kita ziarah kubur, maka mengingatkan kita tentang mati dan kemudian mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Ini yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau akan rasa-rasanya sudah sesak hati ini dengan dunia, supaya membantu kita untuk ingat bahwa dunia itu bukanlah tempat abadi, maka kemudian ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu adalah sesuatu yang mengajarkan kepada kita tentang ingat kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Imam Qurtubi menjelaskan, ziyaratul kubur lirijali muttafaqun alaiha indal ulama. Para ulama sepakat kalau laki-laki ziarah kubur itu dianjurkan. Lalu mereka yang berbeda itu di mana? Mereka itu yang berbeda jika yang ziarah kubur itu adalah para perempuan. Maka perempuan ketika ziarah kubur, di antara yang dijelaskan asal kemudian aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, maka tidak apa-apa bagi perempuan melakukan ziarah kubur. Apa buktinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan seorang perempuan itu melakukan ziarah kubur? Yang pertama, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Rasul. Apa pertanyaan beliau? Dalam dokumentasi Imam Muslim, qultu ya Rasulullah, kaifa aqulu idza adkhaltul maqabir. Wahai Rasul, apa yang harus aku ucapkan kalau aku ziarah kubur? Ini pertanyaan Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dia ucapkan saat ziarah kubur, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Kuli, ucapkanlah olehmu wahai Aisyah, apa yang perlu diucapkan? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mutaakhirin wa inna insyaallah
bikum lahikun. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka bacaan orang saat mengucapkan salam waktu ziarah kubur itu diantara bacaan yang pada waktu itu Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Kalaulah seandainya perempuan tidak boleh melakukan ziarah kubur, maka Rasulullah tidak mengajarkan apa yang harus diucapkan ketika seseorang itu melakukan ziarah kubur. Maka di antara redaksi yang Rasulullah SAW ajarkan ketika seseorang itu melakukan ziarah kubur, yang pertama adalah mengucapkan salam. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Ini di antara redaksinya. Kalau kemudian ada yang mengucapkan assalamu alaika ya ahlad diyar, assalamu alaikum ya ahlad diyar, atau kemudian assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Nah, ini di antara redaksi yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Semoga keselamatan atas kalian penduduk kubur dari orang-orang yang beriman dan kemudian dari orang-orang yang Islam. Setelah itu apa? Wa yarhamullahul mustaqdimina minna. Doakan, setelah doakan agar mereka mendapatkan keselamatan, doakan agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dan rahmat Allah bukan hanya kita doakan kepada orang yang telah mendahului kita, wal mutaakhirin, juga kita doakan untuk orang-orang yang akan menyusul. Lalu kemudian kita mengaku, apa yang kita aku? Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah juga akan menyusul. Kira-kira Bapak Ibu ada kita yang tak menyusul? Pasti menyusul. Makanya ketika kita ziarah kubur, saat kita mengucapkan salam, bahwa kita mengaku kita akan menyusul, itu menunjukkan kita ingat mati. Ketika kita mengatakan aku menyusul, berarti kita ingat kampung akhirat. Maka ziarah kubur satu di antara hal yang membantu seseorang untuk kemudian ingat akhirat. Kalaulah ziarah kubur ini tidak diperbolehkan bagi perempuan, maka Rasulullah SAW tentu tak mengajarkan doa ini kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua tentang perempuan juga yang ziarah kubur. Hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada waktu itu marra bimra'atin tabki inda qabriha, inda qabrin laha. Pada waktu itu Rasulullah SAW melewati komplek pemakaman. Rasulullah melihat seorang perempuan yang menangis di sebelah kuburan. Lalu ketika perempuan itu menangis, apa kata Rasulullah SAW kepada yang bersangkutan? Ittaqi Allaha wasbiri. Wahai perempuan, tetaplah engkau takwa kepada Allah dan lewatilah ujianmu itu dengan sabar. Kalaulah seandainya ziarah kubur pada waktu itu tidak diperbolehkan, maka Rasulullah tentu melarang perempuan yang ada di komplek pemakaman. Rasulullah menyuruh pulang. Tapi Rasulullah hanya mengingatkan, ketika diuji oleh Allah jangan sampai menggeser rasa takwa. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kemudian hilang rasa sabar. Ini tentang nasihat Rasulullah SAW terkait dengan perempuan yang melakukan ziarah kubur, menunjukkan bahwa ziarah kubur itu satu di antara yang dianjurkan baik laki-laki atau kemudian perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan itu dianjurkan untuk ziarah kubur. Setahun berapa kali kita ziarah kubur Bapak Ibu? Berapa kali setahun? Berarti 1 tahun itu kita hanya dibantu oleh perbuatan kita untuk mengingat mati, ya sekali itulah waktu kita ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu apakah boleh kita mengkhususkan hari? Boleh saja kalau kita ingin mengkhususkan hari. Sama Rasulullah SAW itu mengkhususkan, kalau tidak salah hari Sabtu, Rasulullah itu sholat di Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid Quba itu Rasulullah ketika sholat di sana masyan alal aqdam, kadang Rasulullah jalan kaki, wa ahyanan rakiban, dan kadang-kadang Rasulullah mengendarai kendaraan. Jadi Rasulullah, kita bisa membayangkan Bapak Ibu, dari sebelah Masjid Nabawi, dari sebelah Raudhah, Rasulullah pergi ke Masjid Quba, kalau jalan kaki kira-kira dekat atau jauh Bapak Ibu? Jauh. Tapi Rasulullah kadang-kadang ketika datang ke Masjid Quba hari Sabtu, Rasulullah jalan kaki, dan kadang-kadang Rasulullah SAW mengendarai kendaraan. Nah, itu yang Rasulullah SAW lakukan. Padahal kalau kita tengok Bapak Ibu, Masjid Nabawi itu ketika kita sholat 1 rakaat maka nilainya sama dengan 1000 rakaat.
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan satu waktu, kalau hari Sabtu justru beliau sholat di Masjid Quba. Ini artinya mengkhususkan satu perbuatan. Maka kalau kita ingin mengkhususkan, ya tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ketika kita mengkhususkan lalu kemudian kita menafikan waktu yang lain. Contoh, orang mengkhususkan ziarah kubur itu kapan? Ketika menjelang Ramadan. Orang melakukan ziarah kubur itu kapan? Ketika Lebaran. Ini kan mengkhususkan waktu. Tapi jangan sampai ketika kita mengkhususkan lalu kemudian kita mentiadakan hari-hari yang lain untuk kemudian melakukan ziarah kubur. Karena esensi ziarah kubur itu bukan waktunya, tapi bagaimana saat kita ziarah kubur itu ingat mati. Tapi kalau ziarah kubur untuk selfie, berarti hilang esensi ziarah kubur itu. Karena sebagian orang ketika ziarah kubur, dia bagaimana selfie, bagaimana kemudian ada foto, sehingga kemudian biar sejarah bisa membaca saat itu aku pernah melakukan ziarah kubur. Tujuannya bukan untuk dikenang oleh orang setelahnya bahwa kita itu pernah melakukan ziarah kubur, tapi tujuan itu kepada pelaku apa dia? Agar kemudian dia ingat mati. Itu tujuannya. Kalau kepada orang yang kita ziarahi, maka tujuan kita adalah mengucapkan salam, mendoakan mereka agar dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa kita akan menyusul kepada mereka. Ini tentang ziarah kubur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, satu di antara hal yang membantu kita untuk kemudian ingat kematian. Lalu para ulama memberikan penjelasan, laisa lil qulubi anfa min ziyaratil qubur wa khassatan in kanat qasiyah. Bagi orang yang keras hatinya, kalau ingin menjadi lembut, ada beberapa nasihat yang dikutip oleh Imam Qurtubi lalu kemudian beliau kumpulkan. Jadi kalau hati ini keras, kalau kita ingin melembutkan, satu di antaranya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur itu ternyata membantu untuk melembutkan hati. Bapak Ibu, di rumah kita sedang memikirkan sengketa tanah. Saat waktu kita memikirkan sengketa tanah, hati kita kadang marah, kadang geram karena tak selesai-selesai. Waktu ziarah kubur kira-kira ingat sengketa tanah atau ingat mati, Bapak Ibu? Waktu ziarah kubur ingat sengketa tanah atau ingat mati? Maka yang kita ingat mati. Kalau ziarah kubur masih sengketa tanah juga yang kita ingat, berarti ziarah kubur tidak mendidik kita untuk kemudian ingat tentang kematian. Maka satu di antara yang melembutkan hati itu ya ziarah kubur. Ketika kita sedang marah, sedang geram, lalu ingin lembut hati kita, dan lembutnya hati seseorang itu mengingatkan bahwa keras hati itu tidak akan bermanfaat baginya apalagi setelah mati, maka kemudian dia ziarah kubur. Kemudian yang kedua, kalau ingin hati kita itu lembut, al-iqla'u amma hiya alaihi bi huduri majalisil ilmi bil wa'zi wat tadzakkuri. Satu di antara yang ingin menjadi seseorang untuk mendapatkan obat agar hati itu lembut adalah hadir ke majelis ilmu dan mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita ingin mendengarkan kisah-kisah orang yang saleh, ya hadir ke majelis ilmu. Kalau tak mau hadir ke majelis ilmu, berarti kita membaca. Karena ke dalam hidup ini kalau ingin menjadi orang yang mulia itu kun aliman. Pertama, jadilah orang yang mengajar. Kalau kemudian kita tak punya waktu untuk mengajar karena keterbatasan pengetahuan, maka au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Maka kalau kita mengajar atau kemudian kita belajar, maka di waktu kita belajar kita akan mendengarkan kisah orang yang baik-baik. Maka tak ada orang yang ketika mendengarkan kisah orang yang baik-baik melainkan akan punya pengaruh terhadap hati. Kalau seandainya hati itu keras, maka hati itu pasti akan menjadi lembut. Kapan? Ketika mendengar kisah orang-orang baik. Maka kalau yang kita dengar hanya berita kriminal, yang kita dengar, yang kita tengok hanya berita-berita yang buruk-buruk saja, maka itu pasti tidak akan melembutkan hati. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kan kadang ada di TV itu ketika jam 11 beritanya kriminal. Saya paling marah kalau anak saya nonton berita kriminal, itu paling marah saya. Maka saya suruh ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Karena informasi yang kita dengar, informasi yang kita tengok, kalau kita belum mampu menfilternya dengan baik, apalagi setan ikut bermain, itu sangat berbahaya. Maka untuk melembutkan hati justru yang dianjurkan itu mendengarkan kisah orang-orang yang saleh. Contoh umpamanya, bagaimana meninggalnya Muawiyah Al-Laythi. Bapak Ibu kenal Muawiyah Al-Laythi? Muawiyah Al-Laythi ini salah satu sahabat Rasul yang diceritakan juga oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Muawiyah Al-Laythi ini
ketika meninggal pagi harinya matahari seperti malam terjadi Lailatul Qadar. Malamnya Lailatul Qadar, bagaimana terbitnya matahari pada pagi itu. Begitulah ketika malamnya Muawiyah Al-Laitsi meninggal. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, matahari kok tak seperti biasanya? Apa yang terjadi? Lalu kata Rasulullah, tufiya bil Madinah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laitsi. Di Madinah ada yang meninggal namanya Muawiyah Al-Laitsi. Muawiyah Al-Laitsi saat meninggal turut serta mensolatkan jenazahnya sab'una alfan minal malaikah, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang mensolatkan jenazah Muawiyah Al-Laitsi. Berarti kan kita sedang mendengarkan kisah orang yang solih. Tentu kita penasaran, kok sampai bisa saat meninggal yang mensolatkan bukan orang yang masih hidup saja, tapi kemudian ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak berdosa turut serta mensolatkan jenazahnya yang jumlahnya 70.000. Apa menariknya Muawiyah Al-Laitsi? Lalu kemudian Rasulullah sebutkan, Muawiyah Al-Laitsi adalah orang yang ketika berdiri dia baca surat Al-Ikhlas, ketika duduk dia baca surat Al-Ikhlas, lalu ketika dia berbaring dia baca surat Al-Ikhlas. Maknanya zikir Muawiyah Al-Laitsi qiyamau wa qu'udan wa ala junubih, saat dia berdiri, saat dia duduk, saat dia berbaring, dia tak pernah meninggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu kan menarik terkait dengan kisah orang-orang yang baik, kisah orang-orang yang solih. Biasanya orang tergerak, tersentuh itu ketika mendengarkan kisah orang-orang yang baik, kisah orang-orang yang solih. Maka kisah orang-orang solih itu satu di antaranya bisa kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu. Bisa kita dapatkan kalau kemudian kita mau membaca. Kadang orang ini membaca itu kan lebih berat dibanding mendengarkan. Membaca prosesnya panjang. Tapi kalau mendengarkan cukup datang lalu kemudian menyimak itu akan sampai kepada kita. Itu diantara proses untuk melembutkan hati. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sudah datang ke majelis ilmu Pak Ustadz, tapi hati saya masih keras. Saya sesekali juga ziarah kubur, tapi kemudian hati saya juga masih keras. Bagaimana cara supaya hati itu menjadi lembut? Yang ketiga disebutkan zikrul maut, banyak mengingat mati. Maka Rasulullah menyebutkan aktsiru min zikri haddamil ladzat. Coba perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang akan memutus kenikmatan. Maka kalau malam hari ini kita masih bercerita bagaimana enaknya makan siang tadi, berarti kita masih hidup. Tapi kalau kita sudah tidak bisa menceritakan, berarti kita sudah mati. Maka ingatlah dengan banyak sesuatu yang akan memutus kenikmatan sehingga kita tak mampu bercerita lagi setelahnya. Dan apa yang memutus kenikmatan itu? Kata baginda Rasulullah, al-mautu, yang akan memutus kenikmatan itu adalah mati. Maka mati yang akan memutus kenikmatan yang kita lewati hidup. Saya sudah coba untuk mengingat mati, tapi hati saya masih keras. Apakah masih ada cara yang lain? Cara yang lain adalah musyahadatul muhtadarin, nengok orang yang sakaratul maut. Bapak Ibu pernah nengok orang sakaratul maut? Menengok orang yang nyawanya terpisah dengan raga. Maka kisahnya ini kisah Imam Hasan Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri dakhala ala maridin ya'uduhu fawajadahu fi sakaratil maut. Imam Hasan Basri menjenguk orang yang sakit. Saat dia jenguk, orang yang sakit ini sedang sakaratul maut. Dia sakit dengar. Lalu kemudian dijenguk oleh Imam Hasan Basri. Saat dijenguk, orang yang dijenguk itu sedang sakaratul maut. Lalu kemudian fanazara ila qurabihi. Lalu kemudian Imam Hasan Basri menyaksikan bagaimana payahnya nyawa terpisah dengan raga. Saat nengok payahnya nyawa terpisah dengan raga, lalu kemudian Imam Hasan Basri setelah kejadian menengok orang sakaratul maut itu, wajahnya berubah, lalu kemudian beliau pulang. Saat beliau pulang, lalu kemudian kata istri, at-ta'amu yarhamukallah, wahai suamiku makan, semoga Allah merahmatimu. Wahai suamiku makan, semoga Allah merahmatimu. Coba kita tengok redaksi bagaimana komunikasi antara Imam Hasan Basri dengan istrinya. Ketika istrinya menyuguhkan makan malam, apa kata istrinya kepada Imam Hasan Basri? At-ta'am, lalu kemudian yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi disuguhkan makanan, ini makanan bang, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ibu-ibu ada mengucapkan kalimat ini saat menyuguhkan hidangan malam, Bu? Oh, Bu. Ini coba
Jadi at-ta'am yarhamukallah. Abang makan bang, semoga Allah senantiasa merahmati abang. Begitu luar biasa komunikasi antara Imam Hasan Basri dengan istri beliau. Berarti kita bisa mencontoh di antara kebiasaan dalam keluarga para salafus sholih, orang-orang yang sholih itu senantiasa makan bersama. Karena makan bersama itu akan mengundang keberkahan. Dalam keluarga makan bareng antara suami, istri, anak-anak itu akan mendatangkan keberkahan. Akan mendatangkan keberkahan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang repot sekarang itu mengatur jadwal supaya bisa makan bersama suami, istri dan anak-anak. Ini yang payah sekarang. Tapi tak tahulah kalau jamaah Masjid Nurul Muhsinin Mudah ini kan tak tahu pula kan. Tapi memang secara umum itu payah mau makan bersama. Bapak Ibu masih makan bersama, sarapan masih sama-sama, makan siang masih sama-sama. Ini karena sudah pensiun. Coba suami belum pensiun, apa ya mau makan sama ini kan. Lalu kemudian malam masih makan bersama. Nah, kalau masih bersama, insya Allah akan tambah banyak keberkahan. Maka begitu yang dilakukan oleh istri Imam Hasan Basri kepada Imam Hasan Basri. Lalu kemudian apa kata Imam Hasan Basri? Ya ahla alaikum bi ta'amikum wa syarabikum. Wahai keluargaku, berarti bukan hanya istrinya, anak-anaknya juga ada pada waktu itu. Kalian saja yang makan, kalian saja yang minum. Artinya Imam Hasan Basri saat pulang tak sanggup untuk makan dan tak sanggup untuk minum. Kenapa? Karena baru saja nengok orang yang sakaratul maut. Sakaratul maut berarti memang hatinya tersentuh ketika nengok orang bagaimana payahnya nyawa terpisah dengan raga. Saat hati tersentuh, lalu kemudian mau makan payah, mau minum payah. Itu Imam Hasan Basri rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para ulama, kebiasaan para orang-orang solih itu ketika makan bersama. Dan mohon maaf pada waktu itu bahwa ketika makan malam yang menyuguhkan adalah istrinya. Padahal menyuguhkan makan untuk suami itu tidak wajib, tapi ini sebagai bentuk khidmah, sebagai bentuk pengabdian seorang istri kepada seorang suami, maka dia suguhkan. Ibu-ibu masih menyuguhkan, Bu? Halo Bu, masih disuguhkan sama ibu-ibu Pak? Mau saya jawab, ada dia Pak Ustadz, tak saya jawab, tidak. Orang sekarang ini kan payah mau menyuguhkan makanan untuk pasangan hidupnya. Saya ini termasuk orang yang jarang makan, artinya ada waktu yang sulit untuk bisa makan bersama dengan istri itu sulit. Contoh makan siang, itu hampir tak pernah makan bersama siang itu. Kecuali hari Sabtu, kalau pergi hari Sabtu lah yang sering bisa makan, atau kemudian hari Ahad. Selain itu payah mau bisa makan sama itu. Kadang sarapan pun jarang bisa bersama. Nah ini padahal di antara kebiasaan orang-orang soleh itu ketika makan sama, lalu kemudian ketika sarapan juga sama, makan malam juga sama. Lalu pada waktu itu kata Imam Hasan Basri, kalian saja yang makan, kalian saja yang minum. Kenapa Imam Hasan Basri tidak bisa makan dan minum? Lalu kemudian beliau menyebutkan, Fallahi, demi Allah, laqad ra'aitu musri'an, tadi aku melihat orang yang sakaratul maut. Artinya menceritakan terkait dengan kematian kepada keluarga itu menjadi kebiasaan para ulama kepada orang-orang solih untuk kemudian bercerita dengan keluarganya. Lalu kemudian apa kata Imam Hasan Basri? La azalu a'malu lahu hatta alqahu, maka sejak ini aku tidak akan pernah berhenti beramal sampai aku bertemu dengan Allah. Ainu berarti kan ada nasihat yang luar biasa. Jadi nasihatnya itu berarti boleh memberikan nasihat baik ketika orang sedang ketika di hadapannya sedang ada suguhan makanan, ketika di hadapannya sedang dihidangkan untuk makan. Maka ketika makan itu ya boleh saja kemudian ada nasihat. Mungkin sebelum makan ada nasihat, atau kalau setelah makan ada nasihat. Yang biasanya ya sebelum makan. Sebelum makan berdoa, sebelum berdoa mungkin kita berikan nasihat sedikit kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ini diantara yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri di dalam keluarga beliau. Maka 4 hal inilah yang akan membantu seseorang untuk kemudian bisa banyak ingat tentang kematian. Lalu saat kita ziarah kubur, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita ziarah kubur lalu kemudian kita mengucapkan salam, waraddal mayyitus salam ala man yusallimu alaih, bahwa orang yang sudah meninggal ketika kita mengucapkan salam sejatinya mereka menjawab, hanya saja kita tak mendengar. Bapak Ibu pernah mendengar jawab salam orang yang mati? Tak pernah kan?
Tak pernah. Tapi kemudian kata Imam Qurtubi, mereka menjawab, hanya saja kita diberikan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mendengarkannya. Kalau seandainya kita bisa mendengarkannya, la sa'iqa, maka kita akan bisa pingsan. Maka Allah sengaja berikan hijab. Dan ketika kita ziarah kubur, etika kita selain kemudian kita mengucapkan salam, mendoakan supaya orang yang sudah meninggal itu mendapatkan rahmat, etika berikutnya adalah wala taqulu hajran. Ketika di area pemakaman, jangan sampai bertutur kata yang tidak baik. Jadi kalau ketika di komplek pemakaman itu, ya ketika bertutur kata yang baik-baik saja. Yang buruk tak usah kita sebut. Pokoknya ketika di komplek pemakaman, maka yang disebut yang baik-baik saja. Itu ketika kita berada di komplek pemakaman. Jadi ketika di komplek pemakaman, di antara etika yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, wala taqulu hajran, jangan bertutur kata kecuali yang baik. Nah, jadi ketika di pemakaman itu ya sebutkan yang baik-baik. Ketika di komplek pemakaman ya sebutkan yang baik-baik, meskipun kita melewati makam orang yang tidak baik, makam orang yang jahat, dan kemudian selain dan lain-lainnya. Tapi kemudian yang kita tutur katakan ketika kita melakukan ziarah kubur itu adalah tutur kata yang baik-baik. Ini diantara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat perempuan menangis dan Rasulullah tidak melarang dia menangis, dan Rasulullah juga tidak menyuruh dia pulang, berarti ziarah kubur itu boleh bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa menangis di area pemakaman itu bukan sesuatu yang dilarang, baik laki-laki atau kemudian perempuan. Kalau laki-laki, Rasulullah tadi yang menangis ketika ziarah ke makam ibunya. Kalau perempuan, orang yang kemudian Rasulullah berikan nasihat, ittaqi Allaha wasbiri, wahai perempuan tetaplah takwa kepada Allah dan lewatilah ujianmu itu dengan sabar. Ini kan maknanya menangis di komplek pemakaman, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak melarangnya. Maknanya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menangis bukanlah sesuatu yang dilarang. Yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu niyahah. Apa bedanya antara al-buka dengan niyahah? Buka itu menangis, niyahah itu meratap. Meratap itu biasanya kan ada menangisnya, tapi kalau menangis itu belum tentu ada meratapnya. Maka menangis yang tidak diiringi dengan ratapan itu Rasulullah tidak melarang, tapi menangis yang diiringi dengan ratapan itu baru kemudian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Apa di antara bentuk orang menangis yang diiringi dengan ratapan selain dengan ucapan? Ratapan itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi kemudian yang dilakukan oleh diri orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan laisa minna, bukanlah bagian dari kami. Siapa orang yang Rasulullah sebut bukan bagian dari kami? Man latomal ukhdud, orang yang ketika diuji oleh Allah selain menangis dia tampar-tampar wajahnya. Maka menampar wajah itu sebagai bentuk ekspresi seseorang yang sedang meratap ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melarangnya. Wasyaqqal juyub, dia koyak-koyak saku bajunya atau kemudian barang yang mampu disentuh oleh tangannya. Maka ketika melakukan ini berarti dia sedang meratap. Dan meratap itu Rasulullah ingin memberikan peringatan bahwa orang yang bersangkutan bukanlah bagian dari kami, kata Rasulullah. Lalu kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, apalagi ketika dia meratap, kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang seperti diucapkan oleh orang jahiliyah, seakan-akan dia tidak percaya dan tidak beriman tentang takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, maka ketika kita sedang ziarah kubur, maka di antara etikanya adalah bagaimana kemudian kita mengucapkan salam, mendoakan orang yang kita ziarah, lalu kemudian setelah itu juga orang-orang yang masih hidup, selain itu juga kemudian untuk tidak bertutur kata kecuali yang baik-baik ketika kita melakukan ziarah kubur. Ini di antara beberapa hal yang menjadi nasihat bagi kita bersama terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kemudian kita ziarah kubur. Ziarah kubur itu kata Imam Ali Ad-Daqqaq, kata beliau, man aktsara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Orang yang rajin ingat mati atau dia cari sarana supaya dia ingat mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan 3 hal. Orang ingat mati, kadang ingat mati ini kan kalau kita sedang rame-rame kan payah. Maka dia cari sarana yang bisa membuat dia ingat mati. Dan di antara sarana yang bisa membuat orang itu ingat mati ziarah kubur.
Maka ketika dia ingat mati, Allah akan muliakan yang bersangkutan dengan 3 hal. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah. Orang yang ingat mati itu biasanya dia akan cepat taubat. Orang yang tak taubat-taubat, itu berarti dia sedang tidak ingat mati. Maka ta'jilut taubah, bergegas meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, itu tanda bahwa dia ingat mati. Kenapa? Karena taubat setelah mati tidak berfungsi lagi. Taubat setelah mati itu kan tak berguna. Taubat itu kapan berguna? Sebelum mati. Makanya Rasulullah menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai ke tenggorokan, tak lama lagi mati, maka pintu taubat sudah ditutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sudah mati itu Bapak Ibu, di antara permintaan mereka mau hidup kembali. Orang-orang yang sudah mati itu, permintaan mereka itu mau hidup kembali. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Ya Allah, berikan kami hidup 2 kali, mati 2 kali. Kenapa mereka minta mati 2 kali, hidup 2 kali? Saat sudah Allah kembalikan hidup, mereka tidak mau hidup selama-lamanya, minta mati lagi kepada Allah. Fa'tarafna bidzunubina, kami akan mengaku bahwa kami punya dosa. Jadi orang yang sudah mati balik hidup hanya mau beristighfar, hanya mau taubat. Maka orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kemuliaan. Apa bentuk orang yang bertaubat itu mulia di sisi Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Berarti kalau orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah, berarti dia mulia. Maknanya orang yang mulia di sisi Allah bukan orang yang tak pernah punya salah sama sekali, tapi ketika menyadari kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang ingat mati itu wa qanaatul qalbi, hatinya akan qanaah. Qanaah itu tidak rakus dengan dunia. Qanaah itu apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, setelah dia ikhtiar, dia akan terima dengan lapang dada. Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hati qanaah? Tentu orang yang ingat mati. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita tengok sawit kawan, lalu kemudian buahnya banyak, lalu kemudian kawan itu nambah lagi punya sawit, kira-kira kita pengen punya tidak Bapak Ibu? Pengen punya tidak kira-kira? Pengen punya. Ketika kawan buka satu usaha, lalu kemudian usahanya berkembang, buka yang kedua, buka yang ketiga, dan kemudian seterusnya. Kalau kita tengok, kita sama, punya keinginan untuk sama. Makanya ketika orang ingat mati, maka rakusnya terhadap dunia itu terbentengi. Jadi terbentengi itu berarti termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan yang terakhir, kata Imam Ali Ad-Daqqaq, orang yang ingat mati itu wanasyatul ibadah, ibadahnya akan rajin. Jadi kalau orang sudah ingat mati berarti ibadahnya rajin. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika Covid kemarin, lalu kemudian masjid ditutup, ada beberapa orang yang kemudian marah ketika jumpa dengan saya. Pak Ustadz, kenapa Pak Ustadz tidak larang orang-orang yang menutup masjid? Kami ini dah tua-tua, sebentar lagi mati. Kalau masjid ditutup, kapan kami akan menambah banyak ibadah kami? Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa orang yang rajin ibadah itu, satu di antara penyebabnya bahwa dia ingat mati. Maka kalau ingat mati biasanya orang rajin ibadah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira yang rajin sholat berjamaah itu usia berapa Bapak Ibu? Di masjid kita inilah, yang rajin sholat jamaah itu usia berapa kira-kira? Yang rajin ini ya, yang rajin usia berapa? Usia inilah, usia 60-an. Itu yang rajin. Kenapa orang usia 60-an itu rajin? Bukan di masjid kita saja Bapak Ibu. Di masjid-masjid yang lain, kalau kemudian kajian datang ke masjid, yang ramai itu ya pengisinya orang-orang yang secara usia itu sudah sepuh. Kenapa kemudian ketika sepuh dia rajin? Itu satu di antara penyebabnya ingat mati. Maka ketika dia ingat mati lalu kemudian Allah dorong dia untuk rajin beribadah, itu satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Makanya terkait dengan mengingat kematian itu bukanlah sesuatu yang tidak baik, justru kebaikan. Bercerita tentang kematian itu bukan sesuatu yang pamali atau kemudian sesuatu yang tidak baik. Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk kemudian bercerita tentang kematian dengan sabda beliau, banyak-banyaklah ingat sesuatu yang memutus kematian. Kalau kita tak pernah cerita mati, maka bayangan kita akan masih hidup nanti, lusa, esok, dan kemudian seterusnya. Maka bercerita bahwa ternyata ada batas usia
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan batas usia itu tentu bervariasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membacakan bagaimana matinya seseorang, dan matinya seseorang itu termasuk orang-orang yang beriman, insyaallah. Mungkin ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu terkait tema kita pada malam hari ini, dipersilahkan jika ada yang ingin didiskusikan. Mungkin ada dari orang tua kami. Baik, silakan Pak. Ini berkaitan dengan kematian. Ketika kita menyolatkan jenazah, yang mana jenazah ini kita tidak begitu kenal, katakanlah demikian. Nah, di akhirnya kan sang imam memintakan kita apakah ini baik, jenazah ini baik atau tidak. Nah, sementara kita tidak kenal jenazah ini. Ini gimana ini? Kemarin ada selentingan dari jamaah kan, ini kita tidak kenal dengan jenazah ini. Kita katakan baik tapi tidak tahu baik. Dalam konteks itu kan bisa dosa. Nah, ini gimana Ustaz? Baik. Terima kasih. Kan biasanya ada imam memberikan penjelasan, isyhadu alla anna hadhil janazah khair. Kalau di Mesir biasanya, di tempat-tempat negara Arab gitu biasanya. Selesai mensolatkan jenazah, lalu kemudian imam memimpin, isyhadu, saksikanlah apakah jenazah ini baik, bahasa kita. Maka kemudian orang yang datang baik. Kalau Bapak Ibu, apakah jenazah ini baik Bapak Ibu? Biasanya apa jawaban kita? Baik. Kalau kita tak kenal, berarti kalau kita tidak kenal, tentu kita taunya dia itu termasuk baik atau tidak. Ada orang yang mensolatkan jenazahnya. Kalau ada orang yang mensolatkan jenazahnya, ini kan berarti meskipun kecil lah pasti ada kebaikan. Karena ada kebaikan, karena ada orang baik yang mensolatkan dia, maka kita berbaik sangka. Karena kepada orang yang sudah meninggal itu kita dianjurkan untuk menyebutkan baiknya, jangan sampai menyebutkan buruknya. Berarti kita berbaik sangka. Jadi kalau kita memberikan kesaksian, apakah kesaksiannya itu kesaksian palsu? Ya tidak, karena kita memberikan kesaksian lewat orang yang sudah memberikan kesaksian bahwa jenazah itu baik. Kan ini kita datang nih, apakah jenazah ini baik? Lalu kita tengok orang sebelah yang orangnya itu orang tempatan, mungkin yang kenal dengan yang bersangkutan, baik, berarti kita ikut saja baik. Kenapa kita ikut baik? Karena yang menyebutkan tadi adalah orang yang baik. Orang yang baik yang menyebutkan. Maka kalau tak baik ya tentu tak disolatkan ramai orang. Kalau tidak baik ya biasanya banyak lah. Tapi meskipun jenazah itu banyak yang tidak baik, maka ingatlah meskipun itu secuil dari kebaikan, dan itulah yang kemudian kita sebut. Jadi itu yang baik. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum matikan.